Baik, kami berikan kesempatan penasihat hukum. Ini kita belum sholat asar. Ya. Dimaksimalkan kalau bisa jam 5 kita ini. Ya. Saksi Hasbi, tadi ditanyakan tentang ada beberapa kali pertemuan ya, antara lain pertemuan di 9 September dengan prinsipal tadi katanya 7 prinsipal. Iya Pak. Dan LKPP. Ya. Pertanyaan saya, pertemuan itu terbuka atau diam-diam? Dalam Zoom meeting. Dalam Zoom meeting? Iya. Yang hadir banyak? Banyak. Banyak, oke. Lalu ada pertemuan juga dengan Hendrik dan Timothy. Ya. Itu pertemuan offline atau Zoom meeting juga? Luring. Hah? Luring. Luring gitu ya? Ya. Oke. Pertanyaan saya itu diam-diam atau terbuka? Artinya diketahui oleh orang lain? Jadi pada waktu itu kita diajak Pak Dirjen untuk menemui beliau atau yang bersangkutan di, kalau tidak salah di lantai 3 atau lantai berapa gitu Pak. Oke. Nah menurut pengalaman Anda, pertemuan-pertemuan seperti itu wajar nggak? Anda kan sudah lama di kementerian ya. Ya. Artinya dengan penyedia ngecek barang, ngecek apa itu biasa nggak itu? Enggak, saya hanya bertemu dengan mereka itu sekali itu saja. Oh iya, untuk mereka iya. Untuk Enggak pernah. Bukan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Enggak pernah. Kalau untuk bertemu dengan tadi yang provider itu penyedia itu hanya sekali itu gitu. Yang ingin saya tanyakan ini Ya. Anda tadi kan sudah nyampaikan tadi di sini dari awal bahwa Anda sudah cukup lama di kementerian. Ya. Ya. Pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak yang kaitan dengan kegiatan-kegiatan itu sering kali terjadi dengan kasus proyek lain loh. Umumnya bukan Anda, yang sepengetahuan Anda, ya. Itu umum atau memang baru kali ini pertemuan-pertemuan seperti itu? Tidak tahu Pak, yang jelas bagi saya pengalaman saya baru sekali itu ketemu. Kalau Anda terima uangnya udah berapa kali? Waktu itu seseorang datang menitipkan. Jawab dulu pertanyaan saya, Anda terima uang selama Anda menjabat berapa kali? Terima uang dari mana Pak? Ya dari siapapun yang kaitan dengan ini. Enggak pernah. Nah yang ini Anda terima uang? Waktu itu BT Mentari datang ke PPK saya menyampaikan itu dan kemudian PT Mentari ini siapa? Bhinneka Mentari. Kaitan dengan proyek ini? TIK 2021. OTK 2021? Ya, yang 13. Oke. Ya. Anda terima uang berapa banyak? Tidak terima, jadi dari PPK melaporkan bahwa ada penerimaan, kemudian saya minta untuk dikembalikan dan mereka menolak untuk menerima kembali sehingga PPK keberatan untuk menyimpan sendiri sehingga dibaik pada saat itu disimpan Pak. Di mana disimpannya? Di kantor. Di kantor Anda? Ya. Lalu ketika diperiksa di kejaksaan baru Anda kembalikan? Ya. Jadi Anda baru kembalikan setelah pemeriksaan di kejaksaan? Ya, kami beberapa kali meminta mereka untuk mengambil tapi mereka tidak berkenan. Anda itu kan eselon 2 ya? Ya. Anda tahu tentang undang-undang gratifikasi. Anda mengembalikannya kemanapun Anda harus tahu dong. Tidak paham pada waktu itu Pak. Anda eselon 2 loh. Ya. Tentang undang-undang gratifikasi kalau menerima sesuatu dikasihkan kepada KPK. Ya. Anda tidak paham? Saya tidak paham pada waktu itu. Wah ini bahaya sekali Anda ini. Oke. Saya ke Saudara Gogot ya. Anda berdua memahami bahwa keterangan yang Anda gunakan ini adalah keterangan yang akan dipakai adalah keterangan di persidangan. Dan ketika Anda berbohong dan kami bisa buktikan Anda berbohong, ancamannya 7 tahun. Dan ketika kami bisa buktikan bahwa Anda memberatkan terdakwa ditambah sepertiga, itu KUHP yang baru. Ya, saya ingin ingatkan Anda ya. Tadi Anda sampaikan tadi kaitan dengan Anda menyimpulkan bahwa Chromebook pada tahun 2019 itu tidak efektif. Tadi Anda jelaskan pertanyaan jaksa tadi. Itu datanya dari mana? Data dari sekolah penerima Chromebook tahun 2018. Itu berapa sampelnya? Anda melakukan survei kan? Ya survei. Berapa sampelnya? Mohon maaf dulu. Sampelnya berapa sampel? Dalam survei itu? 90. Pengadaannya ada berapa? 518. 518, yang ada survei 90. Yang dikirimi 500, yang mengembalikan 90. Oh yang mengembalikan 90. Betul. Jadi yang Anda bilang 90 yang tidak efektif itu yang 90 ini? Betul. Yang sisanya? Sisanya tidak merespon. Oke. Coba ditampilkan itu. Ada audit BPKP
pengadaan TIK tahun 2020-2022. Ini persentase pemanfaatan Chromebook mencapai 99,32%. Anda tahu itu? Tidak tahu. Anda bagian ini kok Anda nggak tahu? Saya sudah lepas jabatan tahun 2020. April. Oh jadi waktu audit ini Anda nggak tahu? Saya tidak tahu tahun 2020. Yang Anda tahu apa? Tahun 2019. Oh waktu itu Anda sudah tidak menjabat lagi? Sudah tidak menjabat. Oke. Saya sekarang ke Pak Ganis ya. Pak Ganis, tadi disampaikan oleh rekan saya Jaksa Penuntut Umum ada pertemuan Pak Marson dengan Pak Menteri Nadiem, ya. Lalu dengan bahasanya ada lobby. Yang Anda dengar itu pertemuan atau lobby itu? Karena lobby ini negatif nih jadinya nih. Ya, jadi kalau menurut saya lobby itu adalah semacam persamaan pemahaman yang baik tentunya melalui pertemuan, presentasi, tanya jawab, dan penyampaian bukti-bukti yang ada. Ya, karena kalau kaitannya hanya sebatas itu, menteri kita semua juga ketemu dengan semua pengusaha, bahkan presiden-presiden kita juga ketemu, nggak ada persoalan kalau soal itunya. Anda tahu nggak, Pak Marson itu, pimpinan Anda itu dipanggil nggak oleh kejaksaan? Tidak, Nggak dipanggil? tidak. Kalau yang Ibu, siapa tadi? Putri ya? Hah? Putri Alam Iya, dipanggil juga? dipanggil. Dipanggil. Kalau Pak Marson nggak? Tidak. Oke. Oke, dari saya cukup. Cukup, ada tambahan? Izin melanjutkan. Oke, Majelis. langsung Baik. ke pertanyaan Pak ya, Siap. biar waktu tidak terlalu banyak tersita. Siap majelis. Mohon izin yang mulia, Ya, terdakwa ingin izin ke toilet sebentar. oh gitu. Ya, silakan. Kita skor dulu ya, berapa menit? 3? 3 menit ya? Oke, skor 3 menit ya. Pak Hasbi ingat-ingat ketika pertemuan dengan Bu Agustina. Masih ingat itu pada kapan? Waktu itu pada saat kita melaksanakan konsinyering, Pak. Baik. Konseling untuk urusan apa? Penganggaran. Penganggaran tahun Tahun 2020 kalau nggak salah. 2020 Saya atau 2021, Pak? Ya, kurang ingat, Pak. 2020 atau 2021? Ya, kalau tidak salah 2000, saya lupa. Lupa ya. Ya, Pak. Baik. Kalau Pak Sutanto itu bilang untuk tahun anggaran 2021 waktu itu. Ya, Betul ya Pak, itu di akhir 2020. Di Bapak, di sini ada di BAP Bapak itu pada saat dianggarkan tahun anggaran 2021. ya itu yang saya ingat, Pak. Yang Bapak ingat ya. Ya. Nah itu bulan apa ya Pak? Awal tahun, Pak, kalau nggak salah. Tahun. Ya. Kalau Pak dari Sutanto bilangnya ini di akhir tahun 2020. Ya, di BAP saya ada, Pak. Ada ya BAP baik. Ya. Baik. Nah pada saat kejadian ini Pak, pengadaan 2020 sudah terlaksana atau belum? Yang pertemuan Saya kelompok. tidak punya pengadaan 2020. Oh, tidak tahu. Nggak ada, nggak ada. Tapi untuk di SD, SMP, Waduh, saya nggak tahu, Pak. tidak tahu ya Pak. Ya, Baik. Kemudian saya beralih, saya coba kembali ke kejadian yang tanggal, yang bulan September Pak. ya, Ini yang tanggal 9 September 2022. Ya. Bapak hadir di situ ya Pak? secara online. Online, Ya. baik. Di situ yang dibahas apa Pak? Sorry, saya lupa tanya. Di situ dibahas mengenai angka-angka nilai-nilai pembagian jatah atau dibahas tentang berapa kesanggupan produksi? Berapa kesanggupan produksi? Baik. Ada pembahasan angka tidak di situ? Tidak ada. Nah, sepengetahuan Bapak, apa Pak tujuan dari pertemuan itu sebenarnya? Untuk memperoleh informasi berapa kesanggupan produksi dari masing-masing prinsipal dalam rangka pengadaan 2022. 2022 22, ya Pak ya? ya, Berarti bukan untuk 2020, bukan juga untuk 2021 ya Pak? bukan, Pak. Ini jauh ya Pak? Ya. Baik, terima kasih. Saya lanjut Pak, pertanyaan saya yang terakhir untuk Bapak. Ya. Apakah Bapak mengetahui
bahwa Chromebook itu dapat digunakan secara offline? Ya, tahu. Tahu ya Pak? Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya lanjut ke Pak Ganis. Kita santai dulu ya Pak, biar nggak terlalu stres. Baik Pak Ganis, tadi sudah banyak tanya oleh rekan penuntut. Saya mau kita pelan-pelan dulu ya Pak. Baik, Bapak masih ingat pada pada tahun 2017 itu pernah mengajukan surat? Betul. Betul. Kenapa Bapak mengajukan surat pada tahun 2017 itu? Seingat saya 2017 itu adalah permohonan kami untuk bisa berpartisipasi di UNBK dengan menggunakan Chromebook. Ya, kenapa Bapak sampai mengirim surat? Apakah Google tidak bisa berpartisipasi saat itu? Betul, jadi Chromebook itu tidak bisa mengikuti UNBK yang ada pada waktu itu. Pada waktu itu tidak bisa. Yang bisa siapa Pak waktu itu? Sepengetahuan saya adalah salah satu yang saya ingat adalah Windows OS, Windows. Linux bisa? Mac OS bisa? Saya lupa. Lupa, baik. 2017 Bapak mengajukan surat. Setelah ada surat itu tujuannya ada dua. Apa tujuannya Pak? Mohon agar dilibatkan sebagai salah satu pilihan, begitu maksudnya? Iya, tujuannya adalah Chromebook atau Chrome OS dapat ikut serta di dalam UNBK karena ada sekolah-sekolah yang sudah memiliki Chromebook dan nantinya bisa juga dimanfaatkan untuk ikut UNBK. Oke. Saat itu sekolah sudah ada yang punya Chromebook tapi tidak bisa ikut UNBK menggunakan Chromebook, begitu. Kemudian Bapak mohon agar diperbolehkan Chrome OS ikut. Nah, surat Bapak itu ditujukan ke siapa Pak? Kalau tidak salah ke Kepala Puspendik, Kepala Puspendik. Pusat Penilaian Pendidikan. Pusat Penilaian Pendidikan. Saat itu hanya itu tujuannya Pak, biar bisa ikut UNBK saja. Tidak tujuan lain. Iya, Baik. betul. Saya lanjut ya Pak. Baik, setelah Bapak kirim surat, apa Pak selanjutnya Pak? Kemudian dipersilakan untuk mempersiapkan pembuatan exam browser namanya. Sebentar. Setelah ada surat itu dikirimkan, Betul. direspon Bapak dipanggil. Betul, Siapa yang memanggil Pak? Pak Profesor Nizam itu. Pak Nur Nizam. Baik, saat itu apa hasil pertemuannya Pak? Untuk dapat ditindaklanjuti bertemu dengan tim Puspendik yang mengelola UNBK. Baik, tujuannya untuk apa Pak ketemu dengan tim Puspendik itu? Tujuannya buat apa? Untuk uji cobakah atau untuk apa? Ya, tujuannya nantinya memang dapat dipergunakannya sistem exam browser berbasis Chrome OS dapat berpartisipasi di UNBK dengan nanti melalui uji coba dulu. Oh, baik, di uji cobanya di mana Bapak masih ingat? Di SMA Negeri 4 Bandung. 4 Bandung. Berhasil atau tidak hasilnya? Berhasil. Berhasil. Dicoba apa namanya? Exam browser ya. Betul. Coba berhasil. Nah, setelah berhasil, kemudian apa Pak tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya dimasukkannya Chrome OS, informasi Chrome OS di dalam website resmi Puspendik yang sebagai tata cara atau persyaratan untuk mengikuti UNBK. Jadi Chrome OS bisa digunakan untuk ikut UNBK begitu Pak ya? Betul. Baik. Nah, kemudian setelah sebelum surat ini sudah ada yang pakai Chromebook tapi tidak bisa ikut, Bapak kirim surat. Nah, Betul. selanjutnya Pak, setelah ada dinyatakanlah bisa digunakan untuk UNBK, kemudian apakah Chromebook kemudian ada dinas pendidikan yang membeli Chromebook? Betul. Masih ingat Bapak mana aja di tahun 2017 sampai 2019 ada tidak? Ada. Seingat saya di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Ya, Sungai Liat, kemudian Tanjung Pandan, Belitung, betul. terus kemudian satu lagi di Situbondo. Baik, ini ada di BAP Bapak, BAP tanggal 10 bulan 6 2005 halaman 5, angka 13 biar bisa mengikuti juga yang lain ya. Baik, saya tanya Pak, Dinas Pendidikan Bangka Tengah berapa banyak Pak mereka membeli Chromebook Pak?
Saya lupa angkanya, mungkin sekitar 400 unit lah kira-kira. 400 unit Kira-kira. ya. Bapak ingat melalui apa belinya Pak? Pembeliannya itu melalui partner dari Acer. Jadi saya Bukan, cara membelinya beli cash langsung datang ke retail atau pakai e-katalog? pakai e-katalog mungkin. E-katalog ya Pak. Itu di 2017 ya Pak ya. Betul. Jadi Dinas Pendidikan Bangka membeli lewat e-katalog. Iya. Saat itu sudah ada Pak Chromebook di katalog. Sepertinya sudah ada karena dari Acer Indonesia. Yang sepertinya Bapak tahu tidak? Lupa Pak, saya Pak. Lupa. Tapi di katalog Bapak tahu ya. Iya. Baik, saya lanjut Pak. Kemudian di 2017 juga Dinas Pendidikan Belitung berapa banyak Pak? Ya, mereka beli Chromebook. Saya lupa pastinya, mungkin sekitar juga 400-an. 400. Belinya di mana Pak? E-katalog juga. E-katalog juga. Baik, saya lanjut. Kemudian 2018 sampai 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo berapa Pak? Saya juga lupa jumlahnya, mungkin di atas Baik, totalnya ya 800 atau 1000 mungkin kira-kira. saya bacakan di BAP Bapak itu di BAP nomor tanggal 10 bulan 6 2005 halaman 5 angka 13 titik pertama Pak. Itu Bapak bilang nilainya 1.000 sampai 1.500 Chromebook, betul? Betul Pak. Betul ya Pak. Baik, belinya menggunakan e-katalog juga? Iya, Oke. Sejak 2017 sudah e-katalog nih Chromebook Pak ya, sudah ada ya. betul. Baik, Bapak tahu tidak merek apa yang dibeli? Merek Acer. Acer. Acer itu pabrikan merek yang pabriknya ada di Indonesia apa di luar? Di luar, Di luar. Bapak tahu nggak harganya berapa waktu itu? saya Tidak nggak ingat. tahu. Baik, nggak apa-apa Pak. Baik, saya lanjut Pak. Saya lanjut Pak ya. Itu di 2017 sampai 2018. Pak. Nah, saya lanjut Pak. Di akhir setelah boleh ikut UTBK. Kemudian di akhir tahun 2018, Bapak pernah tidak bertemu dengan Pak Gogot dengan Pustekom di akhir tahun 2018? Betul. Betul. Dalam rangka apa Pak itu? Dalam rangka mensosialisasikan tentang solusi dari Google for Education termasuk Chromebook, penggunaan Masuk Chromebook. Chromebook. Baik, kemudian apa hasil pertemuan itu Pak? Hasil pertemuannya adalah menindaklanjutinya dengan cara pembuktian survei. Bukan. Bapak ketemu Pak Gogot, Ya. Bapak paparan ke Pak Oh Gogot. iya, betul. Nah, Paparan. bagaimana Bapak bisa paparan ke Pak Gogot? Dalam paparan seperti disampaikan. Sebentar. Bapak, cina pertanyaan saya. Bagaimana caranya Bapak bisa ketemu Pak Gogot dan paparan? Apakah Bapak diundang Pak Gogot atau bagaimana prosesnya? Saya lupa, mungkin apakah kami mengirimkan surat untuk permohonan ketemu mungkin. Baik, Pak Gogot masih ingat? Pakai mic-nya Pak, nah ada 2 mic Pak. Jadi biar gayung bersambut Pak. Ya, siap. Gimana? Akhir tahun 2018, Pak, Pertemuannya sudah di 2018. di 2018 Pak ya. Jadi ada surat dari Google Singapura ke Pak Menteri, audiensi kemudian disposisi ke saya. Baik, sebentar. Ada salah satu dari Singapura itu yang pakai serban. Ya, sebentar. Surat ke Pak Menteri. Siapa nama menterinya Pak? Muhajir Effendi. Pak Muhajir. Baik. Betul ada pertemuan itu ya Pak. Dapat disposisi, akhirnya Bapak mengundang Google waktu itu. Saya tidak mengundang. Kita menjawab permohonan audiensi. Oh, mohon audiensi, Google mohon audiensi, Bapak menjawab. Betul. Nah, kemudian ada pertemuan. Ya. Nah, yang dibicarakan apa Pak? Topiknya, pengadaan TIKK atau apa Pak? Bukan. Jadi kita mencari solusi ya untuk menlanjuti MOU yang dengan Kominfo ya. Jadi kita ingin testing bahwa dengan internet itu ada jaminan internet, fasilitasnya Chrome kan memang run by internet. Baik, Jadi, saya pelan-pelan. Berarti kan sudah ada perjanjian bakti itu ya Pak? Betul. Bapak mau ngetes 3T itu, begitu? betul. Begitu. Nah, lalu arahannya apa Pak? Bapak ada kasih arahan nggak ke Pak Ganis saat itu? Bisa diulangi Pak? Bapak ada arahan nggak ke Pak Ganis saat itu? Oh ada tim yang menindaklanjuti, karena kan secara teknis nanti ada PPK namanya, Kepala Bidang. Baik.
Baik, terima kasih. Maka ini perlu saya klarifikasi karena di BAP Pak Ganis, BAP 18/9/2005, halaman 4/1, Pak Ganis bilang, Bapak bertemu Pak Gogot, kemudian Pak Gogot mengarahkan untuk mengajukan surat ke Menteri untuk audiensi. Jadi gimana Saya nih, tidak Pak? ingat. Saya tidak ingat. Tidak ingat. Bapak bertemu Pak Ganis dulu, baru menyarankan kirim surat, atau surat dulu baru diperintah ketemu? Yang saya ingat saya menjadi Kepala Pustekom 2017. Ya, Surat itu disposisi ke saya di tahun 2017. 2017. Ya, akhir. Akhir 2017. Pak Ganis bagaimana nih BAP-nya? BAP Bapak soalnya bilang Google Indonesia bertemu dengan Gogot, dengan Pustekom, membicarakan solusi Google for Education ke Kemendikbud, diarahkan untuk mengajukan surat ke Menteri untuk audiensi. Ya, Iya, yang gimana Pak? yang sesuai BAP ya. Sesuai BAP. Iya. Ketemu Pak Gogot dulu, Ya, baru Pak Gogot minta kirim surat Iya, Menteri. iya. Nah ini gimana nih? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Ya, tidak Nah ini Pak, makanya kenapa saya minta bareng-bareng ini Pak. Siap. Ya, biar sama-sama ingat, bukan saya nuduh Bapak bohong, tapi sama-sama ingat. Tapi kok kebanyakan lupa, rumit Pak. Saya lanjut ya Pak. Baik, Pak Ganis betul ya berarti diarahkan ke surat ke Menteri. Kemudian Bapak kirim surat Menteri itu. Iya, Pak. Kirim. Setelah dapat surat dari Menteri, kemudian apa yang terjadi pas setelah itu? Kami melakukan presentasi di Pustekom, Pak. Baik. Mempresentasi dulu di hadapan Dirjen Dikdasmen, Pak Hamid atau langsung ke Pak Gogot? Saya lupa tapi pernah juga melakukan presentasi bersama Pak Hamid dan Pak Gogot. Baik. Di BAP Bapak itu kembali lagi Pak, 18 bulan 9 ya, 8 bulan 9 itu di halaman 4, Bapak bilang setelah kirim surat audiensi, kemudian Bapak bersama Putri Ratu Alam melakukan presentasi umum di hadapan Dirjen Pak Hamid Muhammad. Betul. Setelah itu baru Bapak presentasi di Pustekom. Ya, betul. 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 Baik, saya tanya, Pak Gogot, pernah ada berarti bertemu lagi setelah itu? Ya. Baik, pertemuan, Bapak tahu tidak sebelumnya sudah ketemu dengan Pak Hamid beliau-beliau ini? Tidak ingat. Tidak ada, baik. Saat itu apa yang dibicarakan Pak? Di pertemuan dengan Pak Gogot yang kedua itu apa yang dibicarakan? Iya. Saya ya. Ya, Pak Ya. Ganis. Ya betul, setelah melakukan presentasi, kemudian memang lanjutannya adalah Sebentar, di saat itu apa yang dibahas Pak? Cerna pertanyaan saya, apa yang dibahas saat pertemuan kedua dengan Pak Gogot tadi? masih tetap membahas mengenai manfaat dari Manfaat. Chromebook dan Google for Education solusi. Apakah ada satu fitur yang ditonjolkan oleh Google saat itu kepada Pak Gogot? Saya lupa, tapi feature-feature memang ada di dalam Chromebook. Kelebihan Chromebook, fitur monitoring, Ya, itu dipaparkan. betul, Apa itu Pak, fitur monitoring itu apa? Seperti apa? Apakah CDM itu maksudnya? betul. Iya itu ya. CDM itu sudah dibahas di sini ya Pak ya. Sudah. Itu Bapak ingat kapan itu Pak, di akhir tahun 2018-nya dengan Pak Gogot? Saya lupa. Lupa. Tolong diingat-ingat Pak, kenapa? Karena tadi kan bilang CDM itu baru dibahas di 2020 dengan Pak Mas Menteri, seolah-olah. Makanya saya mau ingatkan Bapak berdua ini, karena Bapak berdua diskusi materinya, salah satunya memperkenalkan fitur monitoring sebagai kelebihan Google Chromebook di BAP Bapak. Itu Betul. apakah CDM itu? Betul, CDM sudah diperkenalkan berarti kepada Pustekom ya. sudah. Baik. Bapak saat itu betul ya, CDM sudah diperkenalkan? Sudah dikenalkan tapi saya belum melihat langsung waktu itu. Iya. Tim kami yang menindaklanjuti. Betul, sudah diperkenalkan berarti ya Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak, itu sangat menjelaskan sekali. Baik, saya lanjut. Kemudian setelah itu apakah dilakukan uji coba? Betul, Betul, menindaklanjuti pertemuan tadi, dilakukanlah uji coba tadi ya. betul, Nah yang tadi Bapak bilang uji coba di Serang Selatan gitu ya. betul, Di mana? Paguyaman, Pantai Balemo, Gorontalo, betul, kemudian di Tahuna itu ya Pak ya. betul. Baik. Nah, pemilihan sekolah ini siapa yang memilih Pak? Saran dari Pustekom. Pustekom, baik saya ke Pustekom. Pak Gogot, kenapa Pustekom menentukan lokasinya di 3 sekolah ini? Tim kami mungkin ya, saya nggak ingat Pak. Tidak ingat. Ya. Apakah karena mau uji coba di 3T saat itu? Yang jelas kita selama ini selalu menjaring karakteristik yang berbeda
Oke, sehingga mewakili geografi yang berbeda. baik. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Ganis. Pak Ganis bilang bahwa di BAP Bapak nih halaman 18, kembali lagi di BAP tanggal 18 halaman 4, angka 3 kali ini Pak. Bapak bilang kemudian dilakukanlah uji coba Google for Education di 3 lokasi berbeda. Apakah hanya 3 lokasi berbeda saja atau juga ada 3 jenis internet yang berbeda? 3 lokasi berbeda dengan 3 jenis Ya, internet berbeda. dengan 3 jenis internet berbeda. Baik, Pak Gogot izin saya agak silang-silang ya, karena faktanya bareng nih. Pak Gogot, apakah saat ini uji coba Google itu memang untuk di 3T itu? Mohon maaf, bisa diulang? Apakah saat kejadian ini Pak, Tahun? ini yang 2018 ini, yang uji coba di 3 sekolah ini, Ya. apakah memang tujuannya untuk ngetes di 3T bisa apa tidak begitu? Ya, betul. Betul. Apakah termasuk juga untuk menguji internet yang disediakan Bakti itu memang oke apa tidak? Salah satunya itu. Salah satunya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kenapa Bapak mau mengecek internet Bakti layak atau tidak saat itu? Jadi gini, boleh saya jelaskan. Jadi setiap tahun kita melakukan 2 kali evaluasi kerjasama dengan Kominfo. Kominfo melaporkan pemanfaatan bandwidth, uptime, downtime, ya, pemanfaatan bandwidth setiap satuan pendidikan sekolah yang menerima bandwidth. Kita diminta melaporkan berapa pemanfaatan perangkat, karena kita menyediakan perangkat. Mereka menyediakan bandwidth, mereka melaporkan bandwidth. Kita menyediakan perangkat, kita diminta melaporkan berapa perangkat yang aktif. Baik, terima kasih Pak. Apakah ini ada kaitannya dengan RPJMN 2015 yang memang diutamakan di daerah 3T itu kalimatnya? Yang jelas saya menindaklanjuti MOU dan PKS yang sudah berjalan. Baik, terima kasih. Berarti ini kerja bareng ya Pak ya? Kerja bersama antara Bakti dengan Kemendikbud Betul. berarti ya? Kemendikbud tadi Bapak bilang tugasnya memastikan internet ready gitu ya Pak? Tugas kami menyediakan perangkat dan pelatihan. Ya, tugasnya Bakti apa Pak? Menyediakan layanan internet. Menyediakan Akses ke internet. akses Betul. internet. Baik Pak. Berarti internetnya urusan Bakti lah ya Pak ya? Kemendikbud mah nggak ada urusan ya Pak? Baik, saya lanjut ke Pak Ganis. Pak Ganis lagi Pak, hasil uji coba di 3 sekolah tadi apa Pak? Yang sepengetahuan saya berhasil. Berhasil. Berhasil itu apa Pak? Artinya pertama perangkat Chromebook dapat berkoneksi dengan perangkat demo Chromebook yang ada di Pustekom. Kemudian dapat melakukan pengambilan email misalnya satu contohnya, terus kemudian mengambil dokumen, men-sharingkan dokumen, terus kemudian demo-demo lainnya seperti uji coba, kolaborasi, dan kalau tidak salah yang saya ingat juga fungsi mematikan sistem dari jarak jauh. Oke, baik. Apakah saat itu diuji untuk UNBK tidak Pak? Tidak. Tidak. Berarti saat itu memang tidak ada teknis pengujiannya untuk UNBK itu sama sekali tidak ada. Tidak ada. Berarti hanya untuk ngecek CDM berfungsi apa tidak Iya. Dan internetnya yang dan yang cek tersedia. internetnya. Betul. Nah, kemudian hasil dari itu setelah dicek berhasil, tapi tidak ngecek untuk UNBK. Nah, Bapak tidak mengecek untuk UNBK itu memang tidak diperintahkan atau memang bagaimana? Tidak dalam perencanaan untuk uji cobanya. Perencanaannya yang buat siapa Pak? Kan maksudnya survei atau uji coba itu hanya feature-feature saja yang dilakukan, tidak termasuk UNBK. Tidak termasuk UNBK. Tapi Bapak, saya nggak punya pelan-pelan Pak. Baik, setelah berhasil dilaporkan ke Pustekom. Karena sama-sama pengetesannya dilakukan bersama-sama tim Pustekom. Oh, bareng-bareng kesananya. Betul. Oke, baik. Berarti Pustekom tahu hasilnya Tahu. bisa dipakai untuk hal lain, tapi tidak lakukan pengetesan untuk UNBK ya Pak ya? Betul. Baik, saya akan masuk ke sana Pak. Saya lanjut. Kemudian setelah pengetesan, apa tindak lanjutnya Pak? Apakah Pustekom membeli? Sepengetahuan saya, iya, melalui partner kami tadi. Saya nggak ngomong kata partner, membeli tidak? Iya. Baik, saya Pak Gogot. Setelah tadi dicek bisa, kemudian Pustekom membeli. Ya, kita membeli tahun 2018. 2018, berapa banyak Pak? Setiap sekolah menerima 4 perangkat
3 Chromebook, 1 Windows. 3 Chromebook, 1 Windows ya Pak? Betul, Baik. Totalnya apakah sampai 1000 Chromebook? betul. Baik. Saat itu diadakan 1000 itu Pak, diadakan di Lipustekom, tujuannya buat apa Pak? Untuk UNBK kah atau untuk apa? Jadi tugas kami memberikan perangkat di PKS-nya itu dibunyikan untuk melakukan bahasa afirmasi pembelajaran yang pertama. Yang kedua karena kita sudah menyiapkan portal rumah belajar. Nah, itu dia Pak, makanya saya mau tanya. Nanti berkaitan pertanyaan saya selanjutnya Pak. Baik, saat itu kan uji cobanya itu kan tidak ada untuk UNBK. Tidak. Makanya pertanyaan Saya saya. tidak ingat secara detailnya ya, nanti bisa dicek di Juknisha Pak. Baik, ya itu dia Pak. Karena kan kita mendapatkan keterangan saksi Pak. Saya nggak punya dokumennya, mungkin Pak Jaksa Siap. punya. Baik, baik lanjut. Kemudian beli ya Pak 1000 unit Chromebook. Betul, Nah itu tujuannya digunakan di 3T memang. ya khusus di KT. Khusus 3T. Untuk apa Pak pengadaannya itu? Untuk UNBK kah atau hanya untuk belajar mengajar saja? Sebetulnya ada 3 pemanfaatan. Saya ada PowerPoint-nya, nanti saya bisa kasih. Yang pertama untuk administrasi, khususnya robotik ya. Yang kedua untuk pembelajaran, yang ketiga salah satunya untuk assessment, penilaian UNBK. Nah, Ya. pertanyaan saya Pak, Siap. kalau memang diadakan untuk assessment, maksudnya UNBK itu ya, salah satu. Nah, pertanyaan saya waktu uji coba yang di 3 sekolah ini kenapa tidak dilakukan tes uji UNBK Pak? Ada aplikasi yang memang sulit dilakukan. Exambro itu kita sudah komunikasi dengan Puspendik. Ya. Exambro itu tidak ada solusi di Google waktu itu. Nah, itu dia maksud saya Pak, karena kan ujungnya hasilnya yang tadi Bapak sudah sampaikan, hasilnya adalah Betul. tidak bisa dilakukan di UNBK. Itu setelah diadakan pengadaannya. Yang saya tanya sebelum diadakan, kenapa tidak dilakukan uji coba untuk UNBK saat itu? Kan biasanya Pak, uji coba itu memang peruntukannya untuk itu. Makanya spesifikasi uji cobanya disebutkan secara limitatif. Nah kalau tidak ada untuk UNBK, tapi dievaluasi untuk UNBK, itu nggak nyambung Pak. Saya kurang tahu Nah, tim itu kami dia, yang Pak. melaksanakan. Itu dia, karena kuncinya di perkara ini hasil evaluasi Bapak lah yang digunakan. Kayak saya mau cari tahu dulu pengadaan 1000 itu untuk apa tujuannya. Untuk UNBK, katanya untuk belajar mengajar saja. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Ya, nah, UNBK itu waktu itu semi online. Jadi dari 4 perangkat itu, yang satu itu karena server, harus ada server lokal itu wajib Windows. Ya. Karena itu yang dispesifikasi di Puspendik pada saat melakukan UNBK. Jadi dari 4 itu salah satunya memang untuk UNBK. Jadi tidak salah untuk mengadakan yang 4 itu. Bukan hanya Chromebook. nah Ada Windows-nya. itu dia Pak. Jadi bukan hanya untuk Chromebook saja yang untuk UNBK kan Pak ya. Ada 1 Windows dan sisanya pakai Chromebook. Begitu ya Pak? Ya betul. Betul, iya. Saya mau lanjut Pak. Nanti cocok sama paparannya yang disampaikan ke Mas Menteri. Yang Mas Menteri terima itu paparannya 1 Windows, 14 Chromebook. Ya, saya lanjut Pak. Baik. Jangan simpulkan seperti Oh, itu. tidak, saya fakta Kelihatan, Yang kok. Mulia. Saya fakta di sidang kemarin. Saya nggak pernah nyimpulkan orangnya. Ya silakan langsung Saya pertanyaan lanjut. saja. Baik. Kemudian Pak Ganis, kapan Bapak dapat informasi bahwa ada kendala? Saya lupa, tapi dapat informasi mengenai tentunya ada aplikasi yang tidak bisa jalan di Chrome OS itu. Mohon maaf, saya lupa. Saya ke Pak Gogot lagi. Pak Gogot, ketika pengadaan yang 1000 Chromebook tadi, setelah uji coba bisa dipakai, kemudian Bapak mengadakan 1000 Chromebook tadi. Bapak ingat tidak Pak, bagaimana teknis pengadaannya Pak? Teknisnya melalui e-katalog. E-katalog. Betul. Baik. Bapak ingat tidak bagaimana sampai menentukan sekolah mana yang dapat, sekolah mana yang tidak? Jadi sekolah itu kita berbasis dapodik. Ya. Dapodik kita sudah punya data sekolah mana yang punya listrik, mana yang punya internet. Sekolah yang sudah punya listrik di daerah 3T kita sampaikan ke pihak Kominfo melalui Bakti, waktu itu BP3I mana namanya. Kemudian mereka memberikan akses internet, data dikirim kembali ke kita, mereka menjadi sekolah penerima perangkat yang kita berikan. Boleh pelan-pelan Pak, lebih dekat. Prosesnya jadi Bapak
ngambil data di Dapodik, Betul. Bapak kirim ke Bakti. Betul. Untuk apa Pak dikirim ke Bakti, Pak? Untuk diberikan akses internet. Oh, jadi setelah uji coba, Bapak info Bakti, ini sekolah yang akan kami beri bantuan, begitu? Jadi pemberian internet itu sudah mulai tahun 2016. Bukan karena Chromebook. Bukan karena Chromebook Bukan. ya Pak, sudah ada. Sudah ada di tahun 2016, 17, kami melanjutkan di tahun 2018. Baik, pertanyaan saya. Tadi dari Dapodik, Bapak kasih ke Bakti, tujuannya buat apa Pak? Untuk diberikan akses internet. Untuk diberikan akses internet. Betul. Tujuannya apa? Kenapa kok harus confirm ke Bakti dulu Pak? Kenapa nggak langsung diadakan saja? Oh itu bunyi perjanjian kerjasamanya seperti itu. Gitu. Apakah untuk memastikan memang internetnya sudah pasti ada? Ya betul. Itu ya Pak. Sudah pasti ada. Sudah pasti ada saja, apa termasuk sudah memadai Pak? Memadai itu relatif. Memadai juga. Kita tahu diberikannya 2 Mbps. 2 Mbps. Betul, 2018. Baik, saya lanjut. Berarti Bapak diskusi, berarti ada kerjasama juga Bakti dengan Kemendikbud Pak ya untuk Betul. menentukan sekolah ini ya. Betul. Berarti apakah bisa saya katakan Bakti menjamin sekolah yang akan nanti menerima Chromebook di 3T ini memang sudah siap internet dengan layak? Betul. Betul ya Pak. Bakti lagi ya Pak. Betul. Baik, Pak Ganis. Pak Ganis, kapan Bapak dapat laporan ada masalah itu? Saya lupa tepatnya. Di BAP Bapak bulan Juli 2019? Ya mungkin itu. Mungkin. Ya. Baik. Di BAP Bapak halaman 8, kembali tanggal 18 bulan 9. Masih ingat Pak alasannya apa aja Pak? Ada aplikasi yang tidak jalan di Chrome OS. Tidak ada. Ya. Oh, baik. Kalau dari Pak Gogot, masih ingat nggak Pak apa alasannya? Jadi survei itu dilakukan di Februari sampai Maret. Jadi mungkin masuk akal Maret di bulan apa Pak? 2019, 2018? 2019. 2019. Betul. Baik, lanjut Pak. Ya. Jadi di tahun 2019 karena ada penambahan sasaran yang dari 500 bertambah 1.300, kita lebih hati-hati untuk melakukan pengadaan. Kita melakukan survei supaya kita lebih optimal di dalam memanfaatkan perangkat yang kita berikan. Karena pertimbangan 4 yang tidak optimal, sehingga kita putuskan stop Chromebook tahun 2019 pengadaan bulan Oktober. Baik, terima kasih. Stop Chromebook itu salah satunya Pak karena internetnya itu Pak? Yang 4 alasan. 4 alasan. Ya, yang Salah saya satunya apakah ada karena alasan internet itu? Salah satunya itu. Salah satunya itu. Tidak bisa digunakan untuk UNBK. Betul. Betul. Karena harus menggunakan jaminan internet yang stabil. Karena ada aplikasi yang belum kompatibel di tahun 2018. Nah, kembali lagi ini Example. pertanyaan saya Pak. Kenapa? Karena kalau alasan tidak bisa dipakai untuk UNBK, sebelum sama Bapak, mereka sudah ke apa tadi Pak namanya? Puspendik. Puspendik. Dibilang sudah ada apa istilahnya Pak? Chrome Exam browser Chrome OS. browser bisa untuk UNBK. Tapi dari hasil Bapak, evaluasi Bapak bilang tidak bisa untuk UNBK. Nah ini kan satu institusi. Ya itu respon dari sekolah. Nah, bukan saya. Betul. Makanya pertanyaan saya, tidak bisa dipakai UNBK karena internetnya tidak memadai atau karena memang tidak dipakai karena tidak bisa perangkatnya? Respon dari guru di satuan pendidikan yang menerima, mereka tidak bisa UNBK. Tidak bisa UNBK. Nah, Bapak dalami tidak bisa itu apakah karena memang perangkatnya tidak bisa dipakai UNBK atau karena internetnya yang lemot? Mungkin perlu dicek ke Puspendik karena versi Exambro juga berbeda-beda, versi OS Chrome juga berbeda-beda. Waktu itu ditawarkan beberapa solusi tapi lebih rumit lah. Baik. Jadi kita stop saja. Baik. Nah, ketika Bapak melakukan evaluasi ini, kemudian ada masalah harus menggunakan jaringan internet yang stabil. Bapak ada nggak komplain memberitahukan kepada Bakti bahwa ini tidak stabil internetnya? Kita setiap tahun melakukan evaluasi bersama. Bersama, baik. Mereka melaporkan hasil, kita juga melaporkan hasil mereka. Apa Pak tindak lanjutnya? Apa respon Bakti ketika Bapak mengatakan di sekolah yang kamu bilang sudah ready internetnya dengan mapan, ternyata tidak stabil internetnya? Mereka malah menyalahkan kita karena pemanfaatan kita juga minim sekali. Oh gitu, jadi saling menyalahkan ya Pak. Baik, nggak apa-apa. Saya lanjut Pak. Baik, Pak Ganis saya lanjut. Itu setelah Pustekom.
Sekarang setelah Pustekom, Bapak pernah mengirim surat lagi ya? Itu Surat 2017. lupa saya. Bapak banyak lupanya Pak. Iya, surat kemana ya? Tahun 2019 Bapak pernah tidak mengirimkan surat kepada Menteri? Oh. Juli 2019. Iya. Ya. Iya. Kenapa Pak saat itu Bapak kirim surat? Masih ingat nggak? Iya, kalau tidak salah mengenai surat yang dikirimkan ke kementerian untuk juknis yang ada pada waktu itu kan tidak ada Chrome OS-nya lah gitu, istilahnya begitu. Jadi apakah memungkinkan kita juga dibuka untuk seperti itu kira-kira? Ya. Apakah tujuan surat yang kedua ini sama dengan tujuan surat yang pertama 2018 itu Pak? Iya, yang seperti UNBK itu. Ya. Iya, betul. Baik. Kalau yang ini Bapak ingin ikut di pengadaan TIK, begitu maksudnya? Betul. Kalau yang itu biar bisa ikut di UNBK? Betul. Beda dong Pak. Iya, beda. Jadi kan UNBK itu dia memiliki program sendiri pada waktu itu. Ya, baik. Karena baik saat itu kenapa Bapak sampai kirim surat? Apakah karena Bapak tidak bisa ikut partisipasi saat itu? Iya, kalau misalnya di daerah katakan ingin pengadaan Chromebook untuk UNBK pasti nggak bisa, karena kan memang juknisnya tidak ada keterangan seperti itu. Saat itu siapa menterinya Pak? Menterinya waktu itu kalau 2019 Pak Muhadjir. Pak Muhadjir. Di juknisnya juknis apa Pak dokumennya? Juknis DAK namanya kalau tidak salah. DAK. Iya. Peraturannya apa namanya? Peraturan Menteri kah? Betul. Atau peraturan Menteri? Peraturan Menteri nomornya lupa. Nomornya lupa. Pada saat itu apakah yang menjadi halangan Bapak masuk, apakah memang sudah menyebutkan satu Chrome OS saja? Satu OS saja? Saya lupa, tapi yang pasti tidak ada Chrome OS di situ. Baik, saat itu apakah ada berapa yang disebut yang boleh ikut di pengadaan TIK? Saya lupa, tapi yang pasti memang yang saya ingat mungkin Windows-nya aja. Windows saja. Zaman Pak Muhadjir. Betul. Hanya Windows saja atau dibuka untuk umum juga? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Tapi Bapak kirim surat Betul, ya. betul. Baik, Izin yang Pak. mulia untuk mengingatkan biar faktanya tidak gambang, Baik. pertanyaannya Ya, sudah nanti dipertanyakan masalah Kalau gitu, ini dan disimpulkan. Izin diperlihatkan. saya melihatkan Saya minta bukti. diperlihatkan, jangan dihilangkan dulu, diperlihatkan Baik. dulu. Barang bukti itu dilihatkan, nama Siap, saksi. terima kasih. Biar dia baca, Lanjut. Baik, lanjut. biar terang perkara nih. Baik, saya mau memperlihatkan takutnya nanti dikomplain lagi. Kalau gitu saya perlihatkan. Dengan senang hati saya melakukan bukti biar terang. Baik, mohon dibuka permen yang surat ini dikirim pada bulan Juli. Berarti coba tolong tim di belakang surat Permendikbud zaman Pak Muhadjir ada berapa surat, ada berapa permen itu dilihatkan sekalian sama-sama. Tapi saksi lupa nomornya ya. Lupa. Tapi pernah membaca isinya. Di suratnya kalau tidak salah ada informasi itu kalau tidak salah. Baik, tolong diperlihatkan judul permennya dulu. Biar kita sama-sama mengikuti ya. Sekalian refresh juga. Ini kan 2019 ya Pak. Berarti 6 tahun yang lalu ya. Betul. Ditanya tanggal sekarang, bulan kemarin aja, minggu kemarin pasti lupa kita ya Pak ya. Iya. Apalagi jauh ya. Baik. Judulnya dulu pelan-pelan. Nanti kita dikomplain lagi pelan-pelan. Judulnya dulu. Judul permennya tolong dibantu biar Pak Ganis bisa refresh. Ini permen nomor 3. Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2019. Ini juga sudah kita tunjukkan kepada semua saksi sebelum Bapak. Ya. Betul. Dan pihak penuntut juga sudah menunjukkan Pak, sama. Kita lihat sama-sama Pak ya. Baik. Ini yang Bapak baca? Iya, betul. Betul. Coba lihat. Tolong langsung dikasih lihat deh. Yang memang ada ke Windows-nya. Biar nggak banyak-banyak kita buka. Nah ini.
Ya, aduh, kaget saya. Ya, apakah ini yang Bapak baca? Iya, Mengunci Windows ya Pak? betul. Windows saja ya. Baik. Selain itu ada lagi nggak yang Bapak pernah baca? Apa cuma ini aja? Iya, betul. Nah, baik. Sekarang, baik. Ada lagi, ini juga ditunjukkan oleh rekan penuntut kemarin. Nah, bisa dilihat. Ini untuk mana Pak? Ini untuk SMK ya Pak. Bukan untuk SD, bukan untuk SMP, bukan untuk SMA. Ya. Untuk SMA, SMK ya Pak. Baik. Jadi beda nih Pak, yang dipermasalahkan di sini adalah SD, SMP, SMA, bukan SMK. Ya, itu ya Pak. Baik. Ya. Itu ya Pak, berarti Windows. Ya, Nah, ada berapa peraturan menteri yang Bapak ingat? Kan Bapak di bulan Juli nih komplain nih. Bulan Juli kan? Iya, betul. Baik, selanjutnya apakah dijawab nggak surat Bapak itu? Tidak. Tidak dijawab. Dijawab tapi di tahun 2020. 2020 ya, baik. Baik. Bentar. Itu tadi yang ini. Nah, ini lanjut Pak, ini yang untuk SD. SMP. Sama ya Pak, mengunci juga ya. Windows juga ya Pak. Betul. Ya, jadi itu. Nah, Pak Ganis, Pak Hasbi, mohon izin. Kalau perbandingan SMK sama SMA itu berapa banyak Pak ya? SMK sama SMP itu? Yang mana Pak, SMK dengan? SMA, banyak mana ya Pak? Hampir sama Pak kalau sekarang. 14.000 sekian dengan 14.000 sekian. Baik, nggak apa-apa. Kalau digabung SD, SMP dengan SMK? Kalau SD 149.000, SMP 58.000, SMK dengan SMA digabung sekitar 28.000. Oh, lebih banyak mereka ya Pak ya, grup itu ya. Gimana, Lebih Pak? banyak SD, SMP, SMA ya Pak ya, dibanding SMK sendiri. Di SD, SMP dibanding SMK lebih banyak SD, SMP berarti ya? Oh iya, iya. Baik, saya lanjut ya Pak. Ya. Kita Pak Ganis. Bapak kirim surat, dijawab tidak Pak surat itu? Tidak langsung dijawab. Tidak langsung dijawab. Di 2019 kan Juli Bapak kirim surat. Betul. Belum dijawabnya, belum dijawab saat itu? Belum. Belum. Baik, saya ke Pak Gogot. Surat itu ditujukan ke siapa? Kalau tidak salah kepada Direktorat Jenderalnya. Dirjen Dirjen Dikdasmen. Dikdasmen saat itu siapa Pak? Kalau saya tidak salah Bapak Hamid Muhammad. Pak Hamid Muhammad. Kalau Pak Toto Bapak kenal? Kenal. Kenal siapa dia Pak? Seingat saya Pak Toto itu adalah Kepala Litbang, Penelitian dan Pengembangan. Balitbang. Oke, Siap. baik Pak. Saya lanjut ke Pak Ganis ya Pak. Pak Ganis, saya lanjut berjalan nih. Tadi Bapak bilang pendapatan Google itu hanya dari license CDM Pak ya. Kalau dari penyedia barang yang dia barangnya dibeli oleh Kemendikbud, anggaplah harganya 5 juta tadi itu. Google dapat bagian ke apa di situ? Tidak. Tidak ya. Baik. Nah, Google tadi Bapak bilang hanya dapat dari license saja $38. License CDM. Nah, Pak, jangan pakai dolar, Pak. Dolar soalnya buat kita pasti anggapannya mahal. Dirupiahkan berapa saat itu, Pak? 400.000 kah? Saya tidak hafal dolar pada waktu itu ya. Oke. Tapi memang standar harganya itu 38 US dollar. 38 US dollar. Iya. Baik. Nah, dari 38 US dollar itu kan ada diskon 20%. Betul. Yang Google terima sendiri berapa, Pak? Jadi 38 potong 20%, kira-kira 38 kurang 20% ya. Tiga berapa ya jadi Pak? Tiga dua berarti? Saya orang hukum, Pak, bukan orang. Iya makanya Pak, Saya nggak kan ngerti. 20% kan sekitar 30% ada. 20 ya kan dipotong 20% jadi hanya dapatnya 80% dari 30 dari Jadi berapa dolar dapatnya? 38 itu ya. Dari 80% dari 38 lah kira-kira. $30 ya? Katanya Ya. yang udah jago Ya, ngitung ya belakang, udah. Pak. Iya, Biasanya emak-emak jago ngitung. $30. $30. Baik. Nah, itu masuknya pendapatan Google Indonesia kah? Apa Google mana, Pak? Ke Asia Pasifik berarti? Ke Asia Pasifik. Betul.
Berapa total semuanya Pak untuk pengadaan 2020 sampai 2022 Pak? Jadi CDM, gini, CDM itu diadakan di tahun berapa aja Pak? 2020 diadakan tidak? Iya, betul. 2021? Iya, 2022? betul. Nah, berapa total semua pendapatannya Pak? Kalau total dari tahun tersebut, kira-kira mungkin ada sekitar 1 juta lebih unit, Pak. Iya, berapa Pak? Kalau Dari CDM-nya saja. Iya, Kenapa saya mau ngecek 809-nya itu nyampe nggak segitu income-nya Google di CDM Pak? bagaimana? Saya mau ngecek angka yang Google dapat dari $30 itu berapa totalnya semua? Oke. Secara jumlah saya nggak ingat pasti, tapi kalau katakan total sampai dengan kemarin pengadaan itu, bisa katakan 1 juta unit misalnya, ya 1 juta kali 30 US dollar berarti 30 juta US dollar. Saya ganti pertanyaan, apakah Bapak tahu berapa total yang diterima oleh Google Asia Pasifik dalam pengadaan CDM tahun 2020 sampai 2022? Nggak tahu, hanya itu aja kalau transaksinya seperti itu. Potensi seperti itu. Iya. Bapak pernah dengar tidak berapa? 600 miliar kah? Nggak pernah dengar. Nggak tahu ya. Kenapa saya tanya? Saya mengaitkan. Nanti saksi akan saya hadirkan Pak. Cuma 600 miliar. Tapi katanya dikasih ke Nadiem 809 miliar. Nombok Google Pak. Baik. Dari saya sementara cukup, majelis mungkin dengan rekan-rekan yang lain. Baik, masih ada cukup ya? Ada ya? Dipersingkat Pak ya, lebih ini. Biar kita bisa sholat asar juga. Kepada saksi Pak Gogot ya. Siap. Di dalam BAP saudara nomor 11 ya, BAP tanggal 29 September 2025. Nah, saudara ditanyakan apa alasan Kemendikbudristek saat itu untuk memilih menggunakan Chromebook di wilayah 3T pada tahun 2019. Bisa jelaskan? Yang pertama emang itu tugas kita ya untuk memberikan perangkat itu di daerah. Jadi sudah tidak relevan lagi mau 3T atau tidak 3T karena tugas kita hanya 3T. Tugas Pustekkom itu hanya untuk afirmasi. Kalau yang sekolah biasa itu di direktorat yang lain-lain tadi. Jadi alasannya pertama untuk administrasi, pembelajaran, dan asesmen. Apakah ada alasan juga bahwa saat itu ada keinginan memperdalam fitur yang bisa memonitor semua perangkat yang digunakan di sekolah? Ya, betul. Betul ya? Betul. Nah, apakah fitur yang dimaksud di sini adalah fitur CDM? Sepertinya itu. Itu ya Pak? Ya. Apa pertimbangan lain selain efektivitas penggunaan operating system Chromebook ya, yang dipertimbangkan? Apakah juga ada mempertimbangkan harga saat itu? Tidak. 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 Apa pertimbangan menggunakan kombinasi 1 Windows, 3 Chromebook? Ya, yang pertama untuk asesmen itu memang harus ada local server ya. Local server itu yang diwajibkan di Juknis atau SOP UNBK itu Windows. Dan dia RAM-nya harus lebih besar, storage-nya juga harus lebih besar. Ya. Apakah penggunaan server sebagai penyimpan data tadi di daerah 3T karena memang ketersediaan internet yang masih memerlukan klarifikasi. Sehingga diperlukan satu operating system yang bisa melakukan penyediaan, penyimpanan kapasitas yang besar. Ya, jadi Chromebook itu sistemnya adalah semi online. UNBK itu prosesnya semi online. Jadi soal di-download, di-encrypt, kemudian nanti dibuka itu melalui Windows. Jadi emang dia harus storage-nya besar dan dia bisa menjadi nanti di-share di namanya partner ya. PC partner di satu ruangan itu. Oke.
Apakah saudara mengetahui berapa perbandingan harga operating system Windows dibanding dengan operating system Chrome? OS Chrome kan embedded. Embedded di dalam harga perangkat. Windows? Tidak ada pemisahan Chrome OS dengan Chromebook-nya. Ya. Berapa harga operating system Windows? Saya nggak apa. Enggak apa. Apakah saudara mengetahui bahwa harga biaya daripada Chrome OS itu gratis? Bukan gratis ya, embedded di dalam perangkatnya. Tidak bisa pisah. Jadi kita nggak bisa beli OS saja, kita nggak bisa beli Chromebook tanpa OS. Kalau Windows bisa. Nah, maksudnya PC reguler itu bisa diinstal pakai OS apapun. Oke. Berapa harga operating system Windows untuk operating systemnya dan instalasi beberapa aplikasi Word? Saya nggak apa. Enggak apa. Baik. Apa alasan dari Bapak untuk tidak secara terbuka mengemukakan kepada Google bahwa akan ada pengujian untuk kemampuan Chromebook di dalam penggunaan UNBK? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Tetapi memang sengaja tidak diberikan informasinya ya. Saya tidak menjawab. Tidak bisa menjawab. Mohon izin Ketua, penasihat hukum menyimpulkan. Ya, sudah berapa kali kita bertanya dalam bentuk pertanyaan ya, jangan disimpulkan terhadap keterangan saksi. Silakan dilanjutkan. Apakah saudara ingat, karena tadi saudara saksi Ganis dari Google menyampaikan, kita konfirmasi, menurut saudara Ganis dari Google tidak mendapat penjelasan dari awal bahwa penggunaan Chromebook yang akan digunakan itu juga ditujukan untuk penggunaan UNBK. Saya tidak ingat. Ya, menurut Pak Ganis tidak diberikan informasinya dari saudara. Apakah tetap pada keterangan? Betul. Pada saat saudara memutuskan bahwa Chromebook tidak digunakan lagi di tahap 2, Betul. apakah saudara ada melakukan kajian teknis? Secara otomatis kita menjawab keluhan dari pengguna. Pertanyaannya, apakah ada kajian teknis? Mungkin tim yang melaksanakan, saya tidak ingat. Apakah ini di organisasi di dalam unit kerja saudara Pustekom ya? Apakah saudara mengetahui ada surat keputusan mengenai pembentukan tim untuk melakukan kajian teknis Windows dan Chrome sebelum Anda sebelum diputuskan bahwa Chromebook tidak bisa digunakan? Saya tidak ingat. Itu pertanyaannya tahun berapa, Pak? 2019. Oke. Itu survei, Pak, bukan kajian. Apakah ada pembentukan tim untuk melakukan pengajian? Itu tugas dari Kabid, Pak, Kepala Bidang. Kepala Bidang yang menjalankan tugas itu. Sudah ada di dalam SK jabatan. Di bawah koordinasi siapa kepala bidang itu? Kepala Pustekom, saya, Pak. Kepala Pustekom. Betul. Jadi yang melaksanakan itu di bawah Kepala Pustekom. Betul. Berarti Pustekom tahu ada surat keputusan pembentukan tim itu? Mohon maaf, yang dimaksud surat yang mana, Pak ya?
apakah ada dibentuk tim teknis untuk melakukan pengkajian? Atau pada saat saudara, pada saat saudara menjabat kepala Pustekom, Betul. apakah untuk melakukan keputusan-keputusan pemilihan sesuatu yang strategis, itu prosedurnya apa? Apakah melakukan kajian teknis atau berdasarkan keputusan saudara saja? Oh bukan, jadi untuk pengadaan itu yang menjalankan namanya PPK Pak. Saya KPA. Ya, kuasa penggunaan anggaran mendelegasikan ke PPK untuk melakukan pengadaan. Nah, PPK nanti menentukan ya, spek dan jumlah yang akan diadakan. Siapa yang menentukan spesifikasi teknis? Nanti ada tim teknis, Pak. Tim teknis? Ya, tim teknis di setiap di tempat kami ada. Bukan saudara? Bukan. Bukan tim Pustekom? Ya, tim Pustekom. Tim Pustekom? Ya, betul. Di bawah saudara? Betul. Tapi saudara tidak tahu? Maksudnya tidak tahu? Tahu Ya. Pak saya. Tahu kan? Ya. Tahu. Ya. Nah, kalau saudara tahu, bagaimana alur kerja tim tersebut sebelum menentukan adanya spesifikasi teknis seperti Windows atau Chrome? Ya. Jadi kita lakukan need analysis, Pak. Jadi kebutuhan yang akan kita layani sekolahnya seperti apa. Kemudian guru, siswa, dan sekolah seperti apa yang diperlukan. Kita lakukan juga yang tadi sudah lakukan uji coba juga untuk ngeran beberapa layanan yang mereka harus akses. Dibentuk, tim teknisnya dibentuk? Ya. Ada ya? Ada. Ada? Ada. Apakah penentuan operating system Windows yang ditetapkan tadi ya, oleh salah satunya dari Pustekom, apakah itu berarti mengunci suatu merek tertentu? Tidak, saya tidak ingat ada kata-kata mengunci ya. Kembali coba Ya. kepada Peraturan Menteri nomor 3 tadi. Ya. Di halaman 31. Jadi ini spesifikasi teknis yang ditentukan sebagai pedoman pengadaan. Ya. Di butir C itu ada membeli laptop minimal 1 unit per tahun per sekolah dengan spesifikasi minimal ya, prosesor Intel Core i3 atau yang setara. Ya. Memori standar 4 GB, hard drive, CD, monitor 14 inci, sistem operasi Windows 10. Apakah penentuan sistem operasi Windows 10 ini mengunci terhadap merek tertentu? Maaf, saya tidak terlibat di penetapan juknis. Saya tanya, karena ini yang buat dari Pustekom, apakah penetapan sistem operasi Windows 10 di dalam SK ini merupakan penguncian terhadap merek tertentu? Saya tidak bisa menjawab. Saudara sudah disumpah. Siap. Ya. Saudara Kepala Pustekom, tadi saudara menyebutkan bahwa kajian dilakukan di bawah saudara. Kajian yang kami lakukan, ini Ya. kan bos Pak, mungkin Bapak harus membedakan Kajian hasilnya adalah sistem operasi Windows 10. untuk kebutuhan kami, Ya, bukan untuk, di bos. Ya, untuk kebutuhan Bapak, ya, Betul. untuk kebutuhan pengadaan. Apa arti daripada penentuan sistem operasi Windows 10 ini? Saya tidak bisa menjawab Pak, ini karena bukan tusi saya yang itu. Ya, apakah penentuan sistem operasi Windows 10 ini karena ditentukan berdasarkan kebutuhan? Sepertinya saya tidak bisa menjawab, karena ini bukan dokumen saya yang buat Pak. Oke. Apa perbedaannya ya, untuk SD dan SMP
yang merupakan 86% dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, ditentukan sistem operasi Windows 10, tetapi untuk sekolah SMA dan SMK yang hanya 14, lihat sini, jangan lihat jaksa, lihat sini aja. Ya. Nanti boleh lihat lagi. Untuk SMA dan SMK yang 14%, itu ditentukan sistem operasinya bisa ada alternatif. Ada sistem operasi Windows, Linux, dan lain-lain. Saya tidak menjawab, tidak bisa menjawab. Karena itu bukan dokumen saya yang bikin, Pak. Tapi kajian yang membuat di bawah saudara. Bukan saya yang membuat kajian, Bos. Siapa yang membuat? Itu Direktur Jenderal Paul Dikdasmen. Saya di Pustekom, Pak, di Setjen. Oke. Ya. Apakah untuk setiap penentuan spesifikasi teknis yang berkaitan dengan alat teknologi informasi dan komunikasi, itu wajib harus wajib mendapatkan penilaian dari Pustekom atau tidak perlu? Yang saya tahu, tim kita dilibatkan, tapi penanggung jawab adalah yang membutuhkan perangkat. Jadi bukan kita yang mengeluarkan. Jadi kalau SD membutuhkan, nanti Direktur SD membuat juknis sendiri. SMP membuat juknis sendiri. Karena ini BOS, SD, SMP, SMA, SMK, maka jadi satu menteri yang membuat. Ini berkaitan dengan alat teknologi informasi dan komunikasi, dan saudara bekerja di Pusat Teknologi Komunikasi. Betul. Ya. Apakah ada kewajiban bagi PPK atau tim yang menyusun ini kedirjenan ya di satuan kerja SD, SMP, SMA, itu ada kewajiban untuk berkonsultasi dan kemudian mendapatkan pendapat, evaluasi, keputusan dari Pustekom? Pendapat iya, tidak keputusan. Pendapat? Ya. Oke. Apa pendapat saudara mengenai usulan daripada dua sistem operasi untuk SD, SMP, dan untuk SMA, SMK? Mohon maaf, saya tidak bisa jawab karena saya tidak terlibat langsung di dokumen yang juknis BOS, Pak. Di tim kami yang saya bertanggung jawab pengadaan di Pustekom. Oke. Berarti Pustekom hanya bertanggung jawab terhadap pengadaan TIK di Pustekom. Betul, Pak. Sedangkan untuk pengadaan di luar itu adalah merupakan kewenangan dari unit kerja masing-masing. Betul, Pak. Karena KPA-nya berbeda, Pak. Baik. Apabila pengadaan di Pustekom ya, menentukan sistem operasi Windows, apakah itu berarti penguncian terhadap merek tertentu? Tidak, Pak. Baik, terima kasih. Nomor 7, di sini ada aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation. Berarti apakah ini penambahan aplikasi tambahan di samping operating system? Nomor 7. Nomor 7 itu ada penentuan adanya aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation. Mohon maaf, saya bukan tim teknis untuk juknis BOS, Pak. Diperhatikan mungkin tupoksinya saksi, penasihat hukum ya, biar jelas. Ya, karena di dakwaan semuanya merefer kepada keterangan saudara yang dipakai untuk melakukan penilaian terhadap evaluasi daripada suatu sistem. Baik, kemudian kepada Pak Ganis ya. Apakah harga atau harga operating system Chrome itu gratis? Iya. Gratis ya? Gratis, karena memang tidak ada harga di situ. Gratis. Apakah karena dia gratis, kemudian
pabrik-pabrik hardware yang membuat komputer untuk mendapatkan aplikasi tersebut harus menghubungi Google untuk mendapatkan license penggunaannya. Iya, betul. Betul. Apakah partnership yang dimaksud dengan partnership Google itu adalah dalam kaitan pabrik komputer itu agar bisa mendapatkan license penggunaan Chrome OS secara gratis? Seperti itu karena harus berhubungan dengan ODM namanya. Ya. Si pabrikan yang prinsipal tadi harus berhubungan dengan ODM dulu karena programnya Google dengan ODM. Ya. Apakah partnership ini artinya berkaitan dengan hal teknis, bukan partnership bisnis? Bisa dijelaskan? Termasuk teknis berarti? Teknis ya? Iya. Oke. Apakah saudara tahu bahwa Google Education ini baru pertama kali digunakan di Indonesia untuk uji coba atau memang sudah digunakan? Bisa dijelaskan? Sepengetahuan saya sudah digunakan oleh sekolah-sekolah sebelumnya. Di mana? Di Indonesia sudah dipergunakan Di sekolah. Indonesia? Di Indonesia. Apakah hanya di Indonesia sebagai kelinci percobaan? Sebenarnya sudah dipakai di banyak negara. Solusi Google for Education itu sudah dipakai di banyak negara. Sudah dipakai di banyak negara. Betul. Apakah bisa disebutkan di negara mana saja? Mungkin contohnya tentunya di Amerika Serikat sendiri, kemudian ada di Jepang, kemudian ada di Australia, kemudian juga ada di Singapura dan sebagainya. Saya nggak hafal negara-negara lainnya, Pak. Kira-kira apakah lebih dari 10 negara besar di dunia yang sudah menggunakan Google Education? Betul, lebih dari 10 negara. Ya. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa pemilihan penggunaan aplikasi Google Education ini karena ada pertimbangan bahwa OS Chrome-nya gratis, CDM-nya cuma bayar sekali, tadi dikatakan. Kemudian ada fitur untuk memonitor, dan kemudian juga ada fitur untuk mengunci aplikasi-aplikasi negatif seperti judi online, game online, ya, dan sosial media, serta harga atau biaya yang jauh lebih murah daripada Windows. Apakah itu pertimbangan-pertimbangan yang saudara tahu? Betul, salah satunya itu. Bisa dijelaskan, Pak? Jadi seperti yang sudah banyak diketahui, solusi dari Google for Education itu termasuk adanya Chromebook yang dengan operating system Chrome OS yang tidak berbayar itu, ditambah juga dengan adanya aplikasi production aplikasi seperti Docs, kemudian Sheet yang juga gratis, ada kalender, kemudian Google Form, Google Classroom, terus kemudian juga adanya fitur dari CDM tadi yang bisa menjalankan lebih dari 300 kebijakan-kebijakan sehingga sangat aman untuk diedukasi. Sangat aman ya, Iya. untuk edukasi. Berapa persen pertimbangan biaya kalau dibandingkan dengan Windows setahu saudara? Saya kurang memahaminya, Pak. Tapi saudara tahu apabila sistem operasi Windows itu harus membayar secara periodik, saudara tahu ya? Iya, ada seperti itu. Membayar periodik. Membayar operating system Windows-nya dan juga aplikasinya. Dan aplikasinya. Kalau Chrome dibayar CDM-nya saja? Kalau Chrome hanya dibayar CDM sekali saja. Seumur hidup? Iya, sampai selama dia bisa komputernya hidup. Baik. Pada saksi saudara Hasbi,
Apa jabatan saudara pada tahun 2018 dan 2019? 2018 sebagai Direktur PAUD. PAUD. Ya. Sampai dengan? 2022. Sampai 2022. Ya. Apakah saudara bisa saudara sebutkan fasilitas anggaran apa saja yang diberikan pada tahun 2018, 2019 ya, berkaitan dengan sekolah PAUD ya, dalam hubungannya dengan alat TIK? Kalau untuk pengadaan TIK di PAUD itu mulai 2021, Pak. Jadi kalau untuk 2021 itu 1 unit laptop, 1 unit proyektor, 1 unit layar proyektor, 1 unit router, dan 1 unit VGA adapter. Itu. Cukup? 5 menit lagi kita break ya. Iya. Cukup dari Ya, penasihat hukum? sementara dari saya cukup yang mulia. Cukup ya. Baik ya, ini ada berapa pertanyaan? 5:30 kita break ya. Mas satu yang mulia. Satu ya, Kita kan silakan. mestinya 2 jam yang mulia. Di sana 2 jam, mestinya kita 2 jam juga mulia. Jangan Ya, silakan. Yang penting klien saudara sanggup, itu saja. Iya, Sampai jam jadi berapapun kita waktunya sanggup harus kita. sama yang mulia. Jangan Ya, silakan. dibanding-bandingkan. Sesuai kesepakatan tadi kan. Saya cuma satu ya tanya ke saksi Gogot. Tadi kan ditanya rekan saya soal pengadaan yang 2019 ya. Siap. Nah, tadi dijawab oleh saksi Ganis, 2017 itu pernah dicobakan Chromebook di 3 wilayah. Ya, di Serang itu menggunakan internet selular, kemudian Gorontalo pakai radio link, kemudian Sangita Laut ya, bisa. Itu 2017. Nah, itu juga untuk wilayah 3T, benar ya? Benar ya, saksi Gadis? Iya. Benar ya. Nah, itu juga untuk kegiatan Pustekom berupa 3 Chromebook plus 1 Windows, betul? Betul, Pak? Betul. Nah, kemudian di 2019 ya, Pustekom melaksanakan kembali kegiatan itu berdasarkan kerjasama dengan Kemeninfo ya, Kementerian Informatika ya. Betul. Betul ya, ada kerjasamanya. Betul. Nah, dari sisi kementerian itu mengadakan perangkatnya, kemudian dari Menko Info menyediakan internet berupa bakti ya. Ya, kami perangkat dan pelatihan. Ya, pelatihan. Nah, yang saya tanya, apakah benar ya, tadi kan disebut tidak berhasil di wilayah yang sama 3T juga ya. Betul ya Pak Gogot? Bahasanya Ada 3-4 hal yang Betul. hambat, terutama internet ya. salah satunya internet. Nah, saya tanya apakah benar ya kegagalan di 3T yang dilaksanakan karena bakti itu karena ketidakberdayaan bakti menyediakan internet di wilayah tersebut. Benar nggak? Saya tidak bisa menyimpulkan. Gimana? Tidak bisa menyimpulkan demikian, Pak. Nah, menurut saksi apa itu kegagalannya? Kan di wilayah pertama tadi sama dia, ada 3T juga, ada jaringan seluler juga ya. Bedanya di sini pakai bakti, di sini beda yang lain. Tapi kok yang pertama berhasil, yang ini enggak berhasil. Itu menurut saksi apa penyebabnya itu? Sudah saya jelaskan ini bukan masalah gagal atau tidak gagal atau berhasil, tapi efektif atau tidak efektif kita membeli perangkat Chromebook. Kalau ada pilihan yang lebih efektif, kita pilih yang lebih efektif. Nah, kalau gitu pertanyaannya kenapa di 3 daerah tadi itu berhasil? Toh sama 3T juga. Cuma beda operatornya itu. Nah, ada 4 Pak alasannya, tidak hanya internet. Yang kedua adalah familiarity familiarity itu kebiasaan guru dan siswa di daerah 3T itu tidak mengenal Chromebook.
Karena fitur mengoperasionalkan Google Doc, Google Sheet, Google Worksheet, Google Presentation itu berbeda dengan yang sudah mereka biasa lakukan dengan Windows. Jadi itu salah satu kendala pemanfaatannya tidak optimal karena memang tidak terbiasa dengan interface-nya dari Chromebook. Oke, yang untuk internet, apa alasannya itu? Yang internet sama, soalnya di daerah 3T itu juga ada yang pakai kabel, ada yang pakai VSAT ya. Yang VSAT itu karena pakai satelit di daerah-daerah yang geografisnya ada gangguan cuaca, itu internetnya tidak stabil. Ya tadi kan dibilang berhasil tuh di 3 tadi kesaksian dari saksi Ganis. Yang saya tanya ini, yang kerja sama bakti itu, Betul. ya tadi disebut tidak berhasil. Nah itu apakah karena baktinya atau karena apa menurut saksi itu? Sudah saya jelaskan ada 4 alasan. Tidak hanya internet. Internet terganggu karena memang cuaca. Oh jadi karena baktinya nggak bisa maksimal melaksanakan Saya tugasnya tidak gitu bisa ya? menyimpulkan seperti itu, Pak. Loh yang menyediakan internet kan bakti. Betul. Apakah bisa saya bilang seperti itu? Tidak. Bakti tidak maksimum melaksanakan tugasnya sesuai MOU antara Kementerian Pendidikan dan Menko Info. Seperti itu. Betul nggak seperti itu? Saya tidak bisa menyimpulkan, Pak. Cukup yang mulia. Cukup ya. Baik, kita dari penasihat hukum cukup ya. Untuk selanjutnya majelis hakim nanti akan bertanya. Namun ini karena waktu sholat asar sudah hampir habis, jadi kita break dulu ya. Nanti kita buka kembali di pukul 19. Setelah sholat maghrib, kita kembali lagi sini ya. Masih kesempatan majelis. Demikian ya, sidang di Skors.